Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Hadiah Nur dan masih pada pembelajaran kita mengenai aljabar. Pada video kedua kali ini kita akan lanjutkan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Bagi yang belum sempat menonton video yang pertama mengenai mengenal konsep aljabar, silahkan dilihat di link di atas. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis, yaitu suku yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Kemudian caranya adalah kita jumlahkan atau kita kurangkan koefisien dari suku yang sejenis tersebut. Contoh, 2A ditambah A sama dengan 3A. Kenapa? Karena ini adalah 1 di depan sini. A dengan A berarti dia sejenis. Maka ini kita jumlahkan menjadi koefisiennya kita tambahkan. Berarti 2 ditambah 1. Hasilnya 3A. A-nya nggak berubah. A-nya nggak berubah ya. Jadi hasilnya adalah 3A gitu saja. Kemudian 4X tambah 3X. Berarti 4 tambah 3. Berarti 7X. Lalu 3X tambah 2Y tambah 7X. Nah, yang sejenis kan yang ini. Jadi ini bisa kita tukar posisinya menjadi 3X ditambah 7X dulu, baru ditambah 2Y ya. Kita tukar ya, 2 ini kita tukar. Sehingga ini bisa kita hitung. 3 ditambah 7 menjadi 10X ditambah 2Y. Nah ini kenapa nggak bisa dihitung nih? Karena ini tidak sejenis. X dengan Y kan tidak sama variabelnya. Jadi ini tidak bisa kita jumlahkan. Sehingga hasil akhirnya sudah mentok sampai sini. 10X ditambah 2Y ya. Lanjut. 2A dikurang A. Sekarang kalau pengurangan. Ini kan 1A berarti 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Maka di sini ditulis A saja. Atau 1A ya. Jadi kalau 1 di depan variabel itu boleh nggak usah ditulis. Lanjut. 4X dikurang 3X. 4 kurang 3 kan 1. Berarti hasilnya adalah X. 3X dikurang 2Y dikurang 7X. Nah, yang sejenis yang mana? Yang ini, 3X dengan 7X yang sejenis. Maka ini kita tukar supaya lebih mudah. Menjadi 3X dikurang 7X dikurang 2Y. 3X dikurang 7X. Berarti 3 dikurang 7. Hasilnya negatif 4 ya. Negatif 4X kemudian dikurang 2Y. Nah ini nggak bisa lagi kita kurangkan ya, karena juga tidak sejenis. X dengan Y tidak sejenis. Jadi perhatikan baik-baik, penjumlahan dan pengurangan ini hanya berlaku pada suku-suku yang sejenis. Suku yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Nah sekarang coba kita sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. 4B ditambah 5A dikurang 7B dikurang 2A dikurang 3B. Kemudian 3P ditambah 2Q ditambah 1 dikurang 2P ditambah 4Q ditambah 6. Yang C 2A kuadrat dikurang 3A ditambah 5A kuadrat dikurang 15 ditambah 2A. Penyelesaian yang pertama ini akan berubah menjadi apa? Posisinya kita tukar. Kita kelompokkan dulu yang A. Berarti 5A dengan negatif 2A ya. Karena penjumlahan atau pengurangan harus yang sejenis. Jadi kita kelompokkan aja yang sejenisnya. Berdekatan posisinya ya. Kemudian 4B dengan negatif 7B. Kemudian dengan negatif 3B. Nah baru bisa kita hitung nih. 5A dengan dikurang 2A. Berarti 5 dikurang 2 hasilnya 3A. Kemudian di sini 4B. 4 dikurang 7. Hasilnya negatif 3. Negatif 3 dikurang 3. Nah ini hasilnya kan negatif 3B. Lalu dikurang lagi dengan 3B. Hasilnya negatif 6B. Ya, jadi jawabannya 3A dikurang 6B. Begitu juga yang nomor B. Ini kita kelompokkan yang sejenis. Berarti 3P dengan negatif 2P. Kemudian 2Q dengan 4Q.
Kemudian 1 dengan 6. Nah, ini bisa kita kurangkan ya. 3 dikurang 2 hasilnya 1P. 2Q ditambah 4Q hasilnya 6 ya. 2 ditambah 4, 6. 1 tambah 6, 7. Jadi jawabannya P ditambah 6Q ditambah 7. Sekali lagi, di sini kalau 1 boleh nggak usah ditulis, sehingga ditulis P saja ya. Kemudian yang C, 2A kuadrat dikurang 3A ditambah 5A kuadrat dikurang 15 ditambah 2A. Kita kelompokkan dulu dari yang pangkatnya tertinggi, yaitu 2A kuadrat dengan 5A kuadrat. Kemudian negatif 3A dengan 2A. Kemudian negatif 15. Ini kita jumlahkan menjadi 2 tambah 5. Hasilnya 7A kuadrat. Kemudian ini negatif 3 ditambah 2. Hasilnya negatif 1A ya. Dikurang 15. Oke ya. Ini bisa nggak dikurang nih? Ini sama-sama A. Tapi pangkatnya nggak sama. Jadi ini juga bukan yang sejenis. Ini tidak sejenis namanya masih ya. Karena tadi yang sejenis adalah suku yang variabel dan pangkatnya sama. Ini nggak sama ya. Jadi ini bukan sejenis. Oke ya. Nah, sekarang ada istilah kurangkan oleh dan kurangkan dari. Maksudnya apa? Misalnya, kurangkan bentuk aljabar ini oleh ini. Kemudian, kurangkan bentuk aljabar ini dari ini. Nah, ada dua kata oleh dan dari. Nah, perbedaannya bagaimana? Perbedaannya itu cara mengerjakan. Kalau yang pertama, oleh ini artinya 5x kuadrat dikurang 4x tambah 2 dikurangi ini. Dikurangi ini ya. Kita kurung dulu. Kita kurung. Kemudian kita keluarkan. Berarti 5x kuadrat. 5x kuadrat dikurang 3x kuadrat ya. Kita kelompokkan yang sejenis. Kemudian ditambah ya. Negatif 4x. Kemudian dikurang lagi dengan 8x. Kemudian 2 dikurang 1. Ya, perhatikan baik-baik tandanya. Jadi ini dikurang ini hasilnya 2x kuadrat. Kemudian negatif 4 dikurang 8 menjadi negatif 12x. 2 dikurang 1 menjadi 1. Nah, ini bisa kita keluarkan menjadi 2x kuadrat dikurang 12x ditambah 1. Nah, ini hasilnya. Sedangkan yang kedua, kurangkan bentuk aljabar ini dari ini. Nah, kalau dari itu artinya yang ini dulu kita tulis. Jadi 3x kuadrat tambah 8x tambah 1 dikurang 5x kuadrat dikurang 4x tambah 2. Jadi kebalikan ya antara kata oleh dan dari. Kalau oleh ini berarti ini dikurang ini. Kalau dari berarti ini dikurang yang depan. Ya. Nah, caranya berarti 3x kuadrat dikurang 5x kuadrat. Kemudian 8x dikurang negatif 4x. 8x dikurang negatif 4x. 8x dikurang negatif 4x. Kemudian 1 dikurang 2. Hasilnya 3 dikurang 5 itu negatif 2x kuadrat. 8x negatif ketemu negatif menjadi positif. 1 dikurang 2 negatif 1. Jadi hasilnya negatif 2x kuadrat. Ini menjadi tambah 8 tambah 4 menjadi 12x. Kemudian ini menjadi kurang 1. Jadi negatif 2x kuadrat tambah 12x dikurang 1. Oke, bisa dimengerti ya? Nah, sekarang kita lihat contoh soal ceritanya bagaimana. Misalnya, panjang sisi-sisi suatu segitiga berturut-turut adalah 2A dikurang 1, 20 dikurang A, dan 3A dikurang 5 cm. Tentukanlah keliling segitiga dalam A. Artinya dalam bentuk aljabar ya, karena dalam huruf, dalam simbol A. Kemudian yang kedua, kelilingnya berapa? Kalau A-nya misalnya 15. Nah, kita akan coba mengerjakan, ini misalnya gambar segitiganya seperti ini. Misalnya ya, ini sembarang saja. Di sini misalnya 2A dikurang 1 ya, sesuai ini. Kemudian di sini misalnya 20 dikurang A. Kemudian yang di bawahnya 3A dikurang 5 ya. Nah, sesuai ini ya. Maka kita coba menentukan keliling. Keliling itu rumusnya kan jumlah semua sisi. Artinya jumlah semuanya. 2A dikurang 1 ditambah 20 dikurang A ditambah 3A dikurang 5. Nah, ini kita jumlahkan nih. Caranya bagaimana tadi menjumlahkan bentuk aljabar? Caranya
yang sejenis bisa dijumlahkan. Jadi kita keluarkan dulu dari kurung. Kemudian kita kelompokkan yang sejenis. 2A dikurang A ditambah 3A. Kemudian dikurang 1 tambah 20 dikurang 5. 2A dikurang 1. 2 dikurang 1. 1 ya. Tambah 3. Berarti 4A. Kemudian negatif 1 tambah 20. Hasilnya 19. 19 dikurang 5 hasilnya 14. Nah, jadi yang A ini keliling segitiga dalam A itu dirumuskan dengan K sama dengan 4A ditambah 14. Sekarang yang B. Kalau A-nya 15, nanti kita ganti saja ke sininya. Berarti 4A tambah 14 menjadi 4 kali 15 ya, karena A-nya kita ganti dengan 15. 4 kali 15 itu 60, berarti 60 tambah 14, sehingga hasilnya 74 cm. Nah, yang mudah sekali ya mengerjakannya. Demikian tadi video singkat mengenai penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Semoga bisa dimengerti dan bisa digunakan dalam menyelesaikan soal-soal lainnya. Jangan lupa like-nya, komen jika ada yang mau ditanyakan, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.